Sistem ini tidak ilegal. Yang Sistem. dalam penjelasannya dari BPKP bukan masalah itu. Silahkan laksanakan itu karena berdasarkan itu yang saya bilang penerapan sistem pendeteksi keuangan daerah. Sip. Bantahan tersebut disampaikan oleh Kepala UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Mataram lalu Muhammad Sopandi. Lalu Muhammad Sopandi menyampaikan keputusan pihaknya menerapkan sistem parkir non-tunai merupakan buah dari pendampingan yang dilakukan Bank Indonesia serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mendorong pihaknya untuk menerapkan sistem pembayaran non-tunai pada sistem pengelolaan parkir. Di mana selain untuk optimalisasi pendapatan, penerapan sistem parkir non-tunai ini juga bertujuan untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan serta selaras dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada keuangan daerah. Adapun terkait dasar hukum dari penerapan sistem parkir non-tunai di Mataram, ungkapnya diakui belum ada karena masih dalam proses penyusunan, di mana untuk memperkuat penerapan sistem parkir non-tunai ini, pihaknya sudah menyelesaikan draft peraturan wali kota. Saat ini draft perwal tersebut sudah masuk pembahasan di bagian hukum Setda Kota Mataram, sehingga ditargetkan perwal tersebut akan segera disahkan dalam jangka waktu dekat ini. Begini, dalam proses yang ini sedang kami proses, Pak. Memang ini dari asistensi BPKP maupun dari Seberpungli dengan Inspektur Kota Mataram sempat kita ada pertemuan, disarankan untuk apa dasar kita penerapan non-tunai ini. Nah, karena dasar regulasinya belum ada, oleh kami sudah kami susun, Pak. Sebenarnya dari awal periode Januari, Februari, Maret lah. Tetapi ini proses masih di bagian hukum. Dan perwal, ini kan dalam bentuknya perwal, Pak. Perwal penerapan penggunaan non-tunai di Kota Mataram. Perwalnya ini sudah masuk di bagian hukum. Insya Allah 15 hari ke depan, insya Allah bisa selesai. Sementara itu, Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito menyebut penarikan retribusi parkir secara non-tunai merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi serta mencegah potensi kebocoran pendapatan. Hanya saja, seperti apa yang menjadi masukan Dewan, penerapan sistem parkir non-tunai ini masih belum maksimal karena sejumlah faktor, mulai dari masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki aplikasi pembayaran non-tunai, hingga ulah oknum juru parkir yang tak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. Untuk itu, dirinya pun meminta Dinas Perhubungan agar menjadikan masukan yang diberikan Dewan itu sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan memaksimalkan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Mataram. Retribusi parkir itu dalam bentuk non-tunai, kan gitu. Ini untuk menghindari kebocoran. Tetapi faktanya di lapangan, gitu masyarakat kita juga aja yang tidak memiliki aplikasi tentang hal itu. Makanya jadi tantangan sendiri buat SKPD terkait bagaimana supaya sistem KRIS ini dapat terlaksana secara paripurna, kan gitu. Memang semuanya harus melalui proses secara bertahap, kan gitu. Bukan berarti kita harus setback lagi kepada persoalan lain. Nah, ada pun keinginan tadi dari Dewan juga harus kita terbitkan aturan karcis, karena memang perda kita ya harus kita penuhi. Jadi di samping pakai kredit juga harus pakai karcis itu. Ilham Rosidi, Lombok TV, Mataram.